Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Tessa Lonika, Vino Violita, Yelpi Hertina, dan Chandra Ramadan dengan dosen pembimbing Iis Rusmawati MH, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun ajaran 2020. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Interaksi Ekonomi Islam di Eropa Kuno. Pemikiran ekonomi kuno. Apa itu pemikiran ekonomi kuno? Pemikiran ekonomi kuno adalah pemikiran atau gagasan mengenai ekonomi yang mengemuka di zaman kuno hingga abad pertengahan. Selama periode tersebut, ekonomi tidak memiliki identitas terpisah dari pemikiran atau ilmu sosial umum dan didefinisikan menurut analisis modern sebagai sebuah faktor dalam etika dan politik. Sebab, pada masa itu belum ditemukan objek interpretasi yang dapat secara khusus mewakili pusat utama studi. Pemikiran ekonomi kuno mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran ekonomi modern. Tulisan dari zaman Yunani kuno yang dalam bahasa Inggris berjudul Work and Days memuat gagasan mengenai pemikiran ekonomi. Tulisan yang merupakan karya pertama Hesiod 830-750 sebelum Masehi itu menyebutkan kelangkaan sebagai salah satu di antara banyaknya masalah yang ada, yang terjadi akibat interaksi antara dewa-dewa dan manusia. Eksistensi persaingan juga telah diperkenalkan 2000 tahun sebelum hal tersebut dipandang oleh Adam Smith sebagai salah satu hal yang produktif. Dalam ide mengenai dua basis perjuangan manusia, basis penghancuran yang dapat melalui perang, serta basis produktif melalui jalan. A. Tradisi administratif. Administrasi kuno menekankan kepemimpinan personal dan pengambilan keputusan yang melibatkan tenaga kerja, material, dan organisasi yang efisien. Dilihat sejarahnya, terdapat bukti bahwa manusia primitif dan nenek moyang mereka berkembang di Afrika Timur sebagai pemburu yang berkumpul dalam sebuah keluarga besar. Dalam sistem demikian, studi antropologi mengindikasikan bahwa ikatan sosial dan peran kepemimpinan informasi merupakan faktor penyatu yang dibutuhkan untuk bertahan. Catatan pertama tentang organisasi ekonomi formal beserta kerangka intelektualnya dari tatanan ekonomi kuno di lembah sungai, di mana gandum diproduksi sepanjang masa banjir tahunan, yang meninggalkan paparan lumpur sebagai persemaian benih. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengukuran lahan dan aturan publik, konsentrasi penduduk, dan akumulasi kebudayaan yang terbentuk dari sistem cocok tanam ini dapat dilihat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kisah Nabi Yusuf sebagai seorang penasehat ekonomi yang berwenang mengatur surplus gandum sebagai persediaan menghadapi masalah kelaparan atau krisis pangan yang akan terjadi. Di lembah Eufrat ditemukan sebuah tabel atau papan berasal dari tahun 2200 sampai 2100 sebelum Masehi yang menggambarkan pemikiran dan praktik administratif di kota Sumeria. Selain itu, dari catatan operasi penggilingan diutamakan penggunaan faktor produksi tenaga kerja dan gandum, sementara hasil produksi diukur dalam satuan harian kerja buruh perempuan. Catatan ini menunjukkan akurasi dalam proses administrasi dalam asal-usul penggunaan tulisan dari aritmatika
untuk mencatat persediaan hasil produksi dan jumlahnya. Catatan terbaik tentang tradisi pelatihan administrasi ekonomi dapat ditemukan dalam buku pedoman Xenophon, The Economicus, yang ditulis pada pertengahan abad keempat sebelum Masehi. The Oeconomicus adalah penanganan sistematis untuk organisasi dan administrasi lahan pertanian, menekankan sumber daya manusia dan efisiensi organisasi. Tradisi pengolahan lahan pertanian secara efisien mengemukakan pada abad ke-12 dalam biara Cisterciea yang menyebar di seluruh Eropa. B. Tradisi moral. Peran penting dari argumen Aristoteles adalah basisnya untuk moral penolakan riba, di mana peminjaman uang dipandang sebagai tidak bermoral dan tidak masuk akal. Sebagaimana dalam doktrin Yahudi, uang tidak bisa berkembang biak dan tidak seharusnya diharapkan bertambah, manakala pinjaman konsumtif diberikan untuk orang yang membutuhkan dalam suatu komunitas. Penekanan moral dari sistem ini dibariskan oleh hukum tak tertulis, sebuah tradisi di Timur Dekat yang menjamin kerahmatan terhadap orang asing, penghormatan orang tua, dan penghormatan pada dewa-dewa. Xenophon berargumen bahwa hukum tak tertulis mestilah datang dari dewa-dewa, karena hal itu berlaku umum untuk semua manusia. Sementara tidak mungkin semua manusia hadir bersama untuk menyetujuinya. Dia menekankan peraturan kerahmatan yang membuat saudagar pengembara merasa aman, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi, barang-barang, atau bahkan hiburan oleh pebiar keliling. Hal ini mendukung tradisi persahabatan dengan tamu, yang bertujuan untuk memprakarsai pertukaran melalui pemberian hadiah. Perlu untuk ditekankan bahwa tradisi kehormatan di Timur Dekat yang dikaitkan dengan Persila awal merupakan basis dari pertukaran niaga menggunakan koin atau barang sebagai instrumen kredit. Wawasan lebih dalam dari konflik praktis antara realitas ekonomi dan isu riba bisa ditemukan dalam lembaga Mons Pietas pada pertengahan abad ke-15 di Italia Tengah. San Bernardino meluncurkan kampanye mengusir pegadaian Yahudi. C. Analisis interaksi ekonomi. Hubungan ekonomi yang paling awal adalah distribusi atau alokasi dalam sebuah keluarga. Sistem ini memapankan prinsip kehendak sebagai ukuran keadilan dalam sebuah proses pertukaran. Terlepas dari banyaknya kerumitan karena adanya ketidaksetaraan dalam beberapa pilihan yang dipertukarkan. Dalam Oisenimisus karya Xenophon, nilai subjektif atau nilai kegunaan individu secara khusus dianalisis dan dibandingkan dengan nilai pertukaran. Ide ini memperluas konsep nilai kegunaan individu menjadi nilai kegunaan sosial yang bisa diperoleh seseorang melalui pertukaran. Beberapa ratus tahun kemudian, pemikiran ekonomi semakin berkembang. Diketahui dengan ditemukannya karya yang lebih formal berjudul Oisenomisus yang secara harfiah berarti pengelolaan kepemilikan, tulisan karya Xenophon 430 sampai 350 sebelum Masehi. Tersebut utamanya ditulis berkaitan dengan praktik peningkatan efisiensi pertanian. Tetapi terdapat pula sejumlah konsep fundamental ekonomi seperti kekayaan, kemiskinan, dan spesialisasi atau kekhususan di dalamnya. Tujuan seseorang mengumpulkan kekayaan, apakah itu dilakukan agar dapat mengendalikan kekayaan,
milik orang lain, merupakan bahan diskusi yang menjadi pembuka tulisan. Sesuatu hal yang dapat bernilai mengambil manfaat dari sesuatu hal, maka sesuatu hal itu tidak dapat dikatakan sebagai kekayaan baginya. Meskipun demikian, sesuatu hal tetap dapat menjadi kekayaan bagi seseorang, walaupun ia tidak tahu cara menggunakannya. Selama ia tahu cara menjualnya, berdasarkan pijakan ini, pandangan mengenai konsep uang pun muncul. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi juga membawa pemikirannya mengenai ekonomi dalam diskusinya tentang mendapatkan kekayaan atau wealth getting. Nilai yang digunakan, value in use, dibedakan dari nilai yang dipertukarkan, value in exchange. Mendapatkan kekayaan untuk tujuan dipergunakan adalah alamiah, tetapi menjadi tidak alamiah apabila kekayaan itu didapatkan untuk tujuan dipertukarkan. Kebutuhan akan uang agar suatu perdagangan dapat berlangsung dalam skala besar telah disadari dan dikenali propertinya, yaitu sebagai alat tukar, satuan ukur, dan penyimpanan nilai, di mana nilai pada uang tersebut tidak seharusnya berubah dan senantiasa stabil. Gagasan penciptaan uang mendorong timbulnya keinginan untuk mendapatkan serta mengakumulasi uang, sebagaimana perdagangan untuk mendapatkan keuntungan tidak disukai para filsuf Yunani. Demikian pula dengan praktik riba. Kedua hal itu dianggap sebagai hal yang tidak alami karena menguntungkan sebagian orang atas penderitaan sebagian lainnya, terutama riba yang secara khusus mengaburkan tujuan dan kepatutan penggunaan uang sebagai alat tukar dan satuan ukur. D. Hukum Romawi dan teori pasar. Sebagian besar hukum Romawi disusun sekitar tahun 530 sebelum Masehi oleh Justinianus, kaisar dari Kekaisaran Romawi Timur di Bizantium, dari 527 sampai 565 Masehi, bersamaan dengan karyanya Diges. Ia juga menulis satu volume teks, The Institutes, yang menjadi teks hukum dasar pada universitas-universitas di abad pertengahan. Hukum Romawi dikenal sebagai hukum alam atau jus gentium, tetapi ini adalah konsep sejak tradisi Protagoras dan Aristoteles, di mana alam berarti apa yang dibangun sendiri oleh publik atau hal-hal yang sudah dengan sendirinya rasional. Hal ini juga berkumandang dalam literatur Yahudi, di mana para tetua Yahudi yang berdebat mengenai doktrin teologi menolak argumen-argumen dari para individu yang menunjukkan otoritas ketuhanan dengan memperlihatkan tanda-tanda surgawi. Joel K. memperlihatkan munculnya konsep proses pasar yang terlihat dalam naskah dan tulisan akademis di abad pertengahan ke-1998. Penting juga untuk dicatat tentang tumbuhnya organisasi kabupaten dari budaya Romawi Yunani yang merupakan tradisi asli para Muslim di Afrika Utara, Italia, dan Spanyol. Tradisi ini memperlihatkan prototip kota kecil abad pertengahan yang muncul di abad ke-11 dan 12 Eropa. Julius Kirchner dalam ringkasannya mengenai pengaruh ekonomi masa skolastik mengingatkan kita bahwa para dokter di abad pertengahan mengikuti hukum Romawi mengenai harga yang adil. Teori ini berasumsi bahwa pasar cukup rasional dan seperti diingatkan Kirchner, tidak ada keraguan bahwa setiap individu yang rasional, apakah itu penjual, hakim, atau anggota Dewan Perwakilan, bisa mencapai harga rasional. Kontribusi dari Raymond de Hopper berfokus pada pengaruh pemikiran skolastik pada ekonomi modern. Dia menekankan bahwa teori antilitas dari San Bernardino merupakan cikal bakal tumbuhnya Wesel untuk mengatasi masalah riba. Uang dan perekonomian. Aristoteles mendefinisikan fungsi uang sebagai alat pertukaran, unit perhitungan, dan saran persediaan nilai untuk pembelian di masa depan.
Dalam pengertian ini, Schumpeter memandang Aristoteles tidak mampu melihat fungsi uang untuk pembayaran yang ditangguhkan dan menyebutnya sebagai kelompok logam atau metalis. Kedua perdebatan ini bisa dipertanyakan melalui pandangan Aristoteles terhadap riba dan terhadap uang sebagai produk hukum. Selain itu, banyak diskusi mengenai uang kartal di zaman Aristoteles menunjukkan paham naturalisme dan paham uang logam yang telah tersebar luas mengaruhi orang modern untuk menolak kecanggihan sistem moneter di masa-masa awal. Kita mengenal hukum Gresham dalam karya Aristophanes dan uang kartal dalam rekomendasi Plato atas sistem kartal untuk perdagangan domestik dalam Laws 742 dan dialog pseudo-platonik Erisias. Dalam politik, Aristoteles membangun sistem ekonomi berdasarkan pengelompokan manusia ke dalam keluarga, kampung-kampung, dan kota-kota. Terkait dalam tingkatan ini adalah barang kebutuhan jasmani atau konsumsi, barang kebutuhan jiwa atau produk kebudayaan perkotaan. Kedua jenis barang yang pertama dibatasi oleh kecukupan alamiah atau nilai kegunaan yang makin menurun, dan yang ketiga, meskipun tidak terbatas, tidak membutuhkan uang karena terkait dengan peningkatan intelektualitas. Setelah kematian Aristoteles tahun 322 sebelum Masehi, periode Helenistik ditandai dengan pemikiran ekonomi yang berorientasi pada pemerintahan kerajaan dan administrasi. Perang merupakan sumber utama kekayaan kekaisaran, ditopang oleh pertanian dan masyarakat. Puncaknya, pada masa kekaisaran Romawi, sebuah terobosan terjadi di bidang fiskal di mana tanah yang produktif dikenakan pajak sebagai sumber kekayaan negara, sehingga tidak hanya mengandalkan harta rampasan dan retribusi dari warga negara kaya. Asumsi bahwa pertanian merupakan sumber surplus untuk investasi mendominasi tulisan ekonomi melalui periode Smithian dan secara teoritis dibangun oleh Quesnay dan kaum Pisiokrat. Tiga fenomena berikut menunjukkan pengertian ekonomis terhadap waktu. 1. Diskusi mengenai velon atau kepingan uang Spanyol waktu itu yang pada awalnya mengacu pada uang tembaga yang rendah nilainya. Kini mulai mencatat pentingnya koin receh untuk meningkatkan pertukaran di kalangan masyarakat umum. 2. Uang yang nilainya tidak terkait dengan nilai intrinsik, materi uang sudah mulai digunakan sebagai alat tukar. 3. Wesel mulai berperan menggantikan barang semenjak para saudagar tidak lagi membawa uang dan barang-barang dalam perjalanan. Itulah materi singkat dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.